Selamat siang saudara, saya Kenanjas kembali menemani Anda dalam Dialog TVRI. Saudara, topik kita hari ini adalah menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan. Seperti yang kita ketahui, Laut Cina Selatan isunya bukan lagi masalah regional tetapi sudah menjadi masalah internasional. Dan seperti apakah posisi Indonesia dalam menghadapi isu yang beberapa waktu lalu menjadi salah satu perbincangan yang menarik di KTT ASEAN. Kita akan membahas isu ini bersama sejumlah pakar dan perwakilan pemerintah yang sudah hadir bersama kami di Senayan TVRI. Yang pertama saya ingin perkenalkan adalah Bapak Arief Hafaz Ugroseno. Beliau adalah Deputi Kedaulatan Maritim. Selamat datang Bapak. Ya, dan selanjutnya sesepuh kita yang sudah sangat pakar sekali, sudah sangat berpengalaman dalam kemaritiman, ada Profesor Hasyim Jalal. Selamat datang, Prof. Ya, dan yang berikutnya yang masih muda belia ada Bung Hikmanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat datang, Bung. Selamat siang. Ya, baik Bapak-bapak, dan sudah terima kasih sekali sudah hadir di studio TVRI. Kita akan langsung memulai perbincangan kita. Saya ingin memulai dari Prof. Hasyim dulu ya. Prof, kenapa masalah Laut Cina Selatan menjadi isu internasional sekarang jika kita lihat dari kacamata sejarah? Karena berbagai-bagai faktor terkait. Ada faktor kekayaan alam, ada faktor geostrategis, ada faktor politik antar negara-negara ASEAN sendiri. Nah, jadi banyak isunya yang terkait di situ yang kita juga harus tangani secara sistematis gitu ya, tanpa menimbulkan gejolak-gejolak baru. Nah, ini yang sudah kita kerjakan sejak puluhan tahun lah. Saya mulai memperhatikan waktu peristiwa terjadi tahun 88, waktu tembak-menembak antara China dengan Vietnam di ferry cross di Laut Cina Selatan itu, sehingga banyak orang Vietnam yang meninggal dan kapalnya karam macam-macam gitu. Nah, waktu itu kita di Indonesia merasa, apa kepentingan kita ini? Apa kita membiarkan aja tetangga-tetangga itu berkelahi atau bertengkar? Apa bisa aman kita dengan cara begitu? Nah, makanya sejak saat itulah kita mulai memikirkan bagaimana mencari jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah Laut Cina Selatan itu. Nah, waktu itu menlunya masih Pak Mukhtar dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Ali Alatas itu tahun 89 kalau nggak salah 89. Kita sarankan, kita tanyalah pendapat negara-negara ASEAN yang lain. Waktu itu hanya 5 ASEAN baru, yang lain-lain itu kan ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina itu baru yang jadi negara ASEAN. Nah, saya waktu itu ditugaskan pergi ke negara-negara ASEAN itu, what to do about this, gitu, mau membuatkan apa. Nah, semua sepakat waktu itu, let's do something, ayolah kita buat sesuatu. Nah, makanya saya initiate workshop itu, Loka Karya Laut Cina Selatan sejak tahun 90 itu, dan sampai sekarang masih berlangsung. Makanya baru 25 tahun jalan. Nah, mungkin barangkali perlu saya tegaskan sedikit sebelum habis. Ada 3 level permasalahan yang selalu kita temukan di Laut Cina Selatan itu. Baik. Nah, level pertama adalah yang menyangkut dengan penelitian ilmiah, lingkungan, masalah-masalah yang berkaitan dengan kerjasama teknis. Itu semua mau kerjasama. Baik, Prof, berarti artinya Indonesia ini sudah memposisikan diri di posisi yang netral. Ya, apakah seperti itu dari dulu, dari zaman Vietnam tembak-menembak dengan China? Ya, netral dalam arti netral dalam territorial claim, tapi tidak netral dalam memajukan kerjasama. Malah kita mengambil inisiatif. Kita tidak netral mendorong pihak-pihak itu menyelesaikan masalahnya. Iya, kita baik. dorong gitu loh. Oke, iya baik. Pak Hafaz, bagaimana? Apakah benar posisi Indonesia saat ini memang netral, dan jika Anda cermati ada pidato Presiden Jokowi sendiri yang meminta untuk menghormati hukum internasional, itu apa tanggapan Anda? Memang kita bukan klaim, itu yang penting, karena kasus di Laut Cina Selatan itu kan rebutan pulau, rebutan batu, rebutan gosong, dan itu lokasinya jauh dari wilayah kita. Kita tidak pernah mengklaim gugusan yang ada di sana, jadi kita tidak punya kepentingan dalam hal melakukan klaim di sana. Tapi kita punya kepentingan, tadi Pak Hasyim sampaikan, adalah menjaga perdamaian, menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah kita. Jadi kita mengambil inisiatif-inisiatif agar konflik ini tidak bereskalasi
tidak timbul menjadi suatu konflik atau perang terbuka. Apa saja inisiatif-inisiatif yang mungkin sudah memberikan hasil? Pertama, dari second track itu dilakukan oleh Pak Hasim, workshop. Kemudian pada track 1,5 juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada track 1 kita melakukannya di DOC dan di COC. Perlu dilihat juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hasim di second track itu menghasilkan DOC yang first track. Jadi itu merupakan suatu hasil inisiatif Indonesia. Inisiatif lain yang juga kita sampaikan akhir-akhir ini adalah bahwa di wilayah kita di Asia Tenggara itu ada praktek-praktek pengelolaan wilayah dari sisi keamanan, dari sisi navigasi dan lingkungan hidup tanpa memperhatikan atau tanpa menghitung ada batas atau tidak, yaitu di Selat Malaka dan Singapura. Dari tahun 70-an ya Pak Sim ya, kita sudah mampu mengelola wilayah ini tanpa ada batas CT yang jelas misalnya, tapi kita bisa mengerjakan itu. Di Laut Sulawesi kita mempunyai kerjasama dengan beberapa negara mengenai terumbu karang, Coral Triangle Initiative oleh 6 negara tanpa harus memerlukan adanya batas laut yang jelas. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini yang kita tawarkan sekarang di track 1,5 dan track pertama. Kita perlu membuat kegiatan-kegiatan bersama. Selain juga yang ada di dalam workshop yang dilakukan oleh Pak Hasim. Jadi kita harus terus memberikan leadership di kawasan ini, khususnya dalam kasus Laut Cina Selatan. Ya baik, oke. Pak Fas, apakah benar ini sebenarnya kita tahu ada Amerika juga yang sudah berkoar-koar ya berusaha untuk meluruskan apa yang dilakukan oleh Cina, di mana di sana ada reklamasi pulau yang dilakukan sehingga dengan reklamasi itu maka garis pantai diasumsikan akan maju kembali dan lain sebagainya. Sebenarnya apa motif dari Amerika Serikat? Mungkin tanya sama mereka. Saya nggak tahu motifnya apa, tapi saya rasa begini, kita akan punya kepentingan untuk menjaga perdamaian keamanan di wilayah kita. Terutama yang kedua yang penting juga adalah kita perlu mempromosikan apa yang disebut sebagai the culture of international law. Itu penting. Di wilayah kita ini kan menjadi pusat ekonomi dunia baru, tapi ada beberapa behavior dari negara itu yang seperti behavior abad ke-19, jadi tidak mempunyai basis dari international law. Jadi kita harus mempromosikan ini. We have to play by the book. Booknya dalam hari ini adalah international dan UNCLOS. Jadi kita harus mempromosikan itu. Indonesia selalu negosiasi batas dengan perdamaian. Kita pada saat tidak bisa selesaikan masalah dengan Malaysia, kita bawa ke ICJ. Malaysia Singapura juga sama dibawa ke ICJ. Artinya kita mempromosikan ini budaya hukum internasional. Ini penting sekali. Baik, budaya hukum internasional. Kini saatnya kita tanya ke pakar hukum internasional, Bung Irmanto. Ya Bung, apa yang Anda lihat hukum-hukum internasional apa yang mungkin dilanggar oleh Cina dalam kasus ini? Saya gini ya, isunya itu adalah tadi Prof. Hasim sampaikan ya, di dalam sengketa-sengketa di wilayah laut itu sumbernya bisa karena masalah keegoan kita punya hak kedaulatan, tapi bisa juga sumber daya alam. Mungkin Cina dengan penduduk yang 1,2 miliar ini, ya kan mereka harus memikirkan sumber daya alam, sehingga tidak aneh ketika Cina melakukan klaim-klaim tertentu. Jadi ini bukan masalah tentang pulau terluar dan lain sebagainya, bukan, tetapi isunya adalah sumber daya alam. Lalu yang kedua, kenapa Amerika Serikat masuk di situ? Karena Amerika Serikat ingin supaya ada dijamin kebebasan navigasi internasional. Karena ini lifeline, ya, dalam perdagangan dan lain sebagainya. Jadi itu penting. Mereka ingin jangan sampai tiba-tiba Cina melakukan klaim-klaim yang tidak berdasar. Ya. Tapi ini mohon maaf nih Bapak sekalian, belakangan ini kan memang mungkin pemirsa dengar bahwa Indonesia juga ramai juga nih. Yeah. Tapi tolong dipahami, kita tidak bicara soal di Laut Cina Selatan yang selama ini secara tradisional negara-negara itu saling klaim. Ini ada permasalahan ketika Cina membuat yang kita sebut sebagai 9-dash line. Ini menjadi pertanyaan, 9-dash line ini seperti apa? 9 garis putus ya. 9 garis putus. Ini nanti Prof. Hasim bisa menjelaskan lebih lanjut. Pemerintah Indonesia sudah
berkali-kali menanyakan mengenai masalah 9 dash line ini. Nah, tentu yang kita khawatirkan kalau 9 dash line ini akan bertumpang tindih dengan wilayah laut di mana bukan kedaulatan kita. Kalau kedaulatan nggak ada masalah, ya, tapi hak berdaulat Indonesia. Nah, ini yang terus kemudian kalau misalnya kemarin ada pernyataan dari Bapak Menko Polhukam, bahkan Presiden Jokowi ketika beliau berkunjung ke Tokyo mengatakan bahwa Cina sebenarnya tidak mempunyai dasar untuk mengatakan ada yang disebut sebagai 9 dash line itu. Kira-kira seperti itu. Baik, ya. Kembali ke Profesor Hasim, Prof. Anda bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan 9 dash line? Apakah 9 dash line ini dari sejarahnya dari dulu juga sudah pernah dibahas, sudah pernah dipetakan dan lain sebagainya? Memang sudah ada sejak dulu. Mana yang kita kenal itu sejak 47, tahun 47 yang dibuat oleh Kuomintang. Tapi tidak ada definisinya yang jelas dari garis itu. Tidak jelas koordinatnya di mana itu titik itu. Tidak jelas sambungan antara satu dengan yang lain. Nah, tidak jelas yang diklaim itu apakah teritorial ataukah yang diklaim itu hanya historical. Artinya historical dalam arti orang Cina asing ke sana dulu misalnya kan ya. Atau apa? Atau resources tidak jelas. Jadi Kenapa waktu bisa kita tidak jelas, Prof? Kenapa bisa tidak jelas? Tidak jelas karena tidak pernah dijelaskan. Dan pada waktu kita berunding bicara mengenai workshop tahun 90, mengadakan diskusi-diskusi mengenai territorial issues, isu itu muncul. Tapi setiap kali muncul ditanya apa artinya ini, nggak jelas. Nah, sama saja dengan yang lain juga mempunyai klaim, tapi tidak dalam bentuk 9 garis putus-putus itu, tapi dalam bentuk garis lurus saja. Seperti Filipina misalnya, di klaim pulau-pulau di Laut Cina Selatan itu tidak menghubungkan pulau seperti Indonesia dalam negara kepulauan, tapi di titiknya dia tengah laut, ambil titik tengah laut, sehingga 4 ini punya Filipina. Nah, kita tanya juga itu di dalam workshop, apa ini yang diklaim oleh Filipina? Teritorial atau pulaunya atau batu karangnya atau apanya? Nah, itu kita tanya kepada Cina. Nah, setelah ini muncul berkali-kali, kita tulis nota yang jelas tahun 94 tahun 94 tidak dijawab oleh Cina. Nah, kemudian waktu Pak Altas ke Beijing, kita minta Pak Altas tolong tanya pada Cina dia terima nggak nota kita. Nah, ditanyakan oleh Pak Altas, dijawab lisan lagi, iya diterima, tapi kita tidak ada masalah dengan Indonesia. Nah, kata ini yang kita pegang, tidak ada masalah dengan Indonesia. Jadi kita mengerjakan segala macam mengenai Laut Cina Selatan itu sepanjang yang berkaitan dengan Indonesia, kita tidak anggap ada itu garis 9 dulu. Sepanjang berkaitan dengan Indonesia, dengan yang lain itu bukan urusan kita kan. Gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin menekankan, saya di dalam workshop selalu menekan kepada negara-negara itu, baiknya saudara-saudara selesaikan masalah sendirilah. Indonesia mencoba menyelesaikan masalah zona ekonomi dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Vietnam gitu kan ya. Kita menyelesaikan masalah continental shelf dengan Malaysia, dengan Vietnam gitu kan. Nah, kita dorong juga Cina menyelesaikan juga masalah perbatasannya di antara Hainan dengan Cina kan, di Teluk Tonkin dengan Vietnam. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi supaya orang damai itu jelas batasnya. Baik ya. Berarti artinya cara negara-negara itu dulu melakukan patokan batas garis laut internasional mereka itu juga sebenarnya beragam ya, dan tidak ada patokan pastinya ya. Tidak. Indonesia sendiri juga mengembangkan teori antar pulau aja. Kita hubungkan aja titik-titik terluar antara pulau, semua lain di dalamnya punya saya. Tapi kita memperjuangkan itu berdasarkan hukum internasional. Dan kita perjuangkan selama berapa 25 tahun di dunia internasional sampai akhirnya diakui dalam konvensi. Ini kawan-kawan ini tidak mengajukannya itu dalam konvensi internasional. Baik, ya. Saya kembali ke Pak Hafaz. Kepulauan Natuna sempat mengemuka di media beberapa waktu belakangan ini terkait Laut Isu Cina Selatan. Apakah benar? Apakah bisa Anda konfirmasi jika Natuna itu masuk dalam garis 9 dash line yang diklaim oleh Cina? Apakah ini benar? Enggak, tidak. Jadi 9 dash line itu jauh dari Natuna. Kalau dilihat dari jarak, Spratly itu sekitar 800 mil laut dari Natuna. Kalau dilihat dari perpotongan dari salah satu 9 dash line itu
jauh sekali, sekitar lebih dari 100 mil laut itu jauh. Jadi tidak masuk dalam konflik Laut Cina Selatan. Satu. Kedua, tadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Hasim. Dulu tahun 47 itu 11 dash line. Lalu tahun 2009 di dalam surat mereka ke Sekjen PBB menjadi 9 dash line. Nah, sekarang menjadi 10 dash line. Jadi artinya selain tidak ada koordinatnya, tidak jelas lokasinya di mana, dia juga berubah-ubah. Dulu 11, lalu 9, sekarang mau 10. Jadi artinya kita sebagai negara via UNCLOS itu selalu menyampaikan pada teman-teman kita, Anda boleh mengajukan klaim, tapi harus berdasarkan UNCLOS, yaitu dihitung dari pulau 12 mil, 24, 200. Kalau itu berhimpitan dengan klaim kita, oke, mari kita bicara. Tapi kalau hanya sekedar gambar di atas kertas tanpa ada presisi, gambaran basis hukum internasional yang kita anggap itu nggak ada. Dan yang menarik di dalam surat Cina kepada Sekjen PBB tahun 2009, mereka tidak mengatakan fungsi dari 9 dash line sama sekali. Tidak disebutkan ini garis batas, tidak disebutkan kenapa dipotong-potong, kenapa nggak disambung, tidak dijelaskan sama sekali. Cina hanya mengatakan bahwa dia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di 4 gugusan pulau di sana. Paracel, Spratly, Scarborough Shoal, dan Pratas. That's it. Oke, baik. Ya, Bung Hikmanto, sebagai pakar hukum internasional, harusnya presisi-presisi seperti yang dijelaskan Profesor tadi kan seharusnya bisa diperjelas. Kalau bisa diperjelas, kenapa tidak diperjelas? Menurut Anda kenapa, Bu? Ini yang kita harus nebak juga apa yang diinginkan oleh pemerintah Cina kan gitu ya. Iya. Kalau suara pemerintah Indonesia nggak boleh suara pemerintah Cina, tapi kalau pakar boleh aja bicara ya, salah apa. Tapi gini, sekali lagi ya, karena ini kan masalah sumber daya alam, ya kan? Sumber daya alam dan mungkin saya melihat bahwa Cina tidak ingin bahwa masalah ini menjadi masalah antara Cina dengan Indonesia, ya kan? Tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan bahwa katakanlah ke depan nanti, ketika kekayaan alam sudah habis di Cina dan mereka butuh wilayah-wilayah lain yang perlu dieksplorasi dan dieksploitasi, bahwa permasalahan ini akan muncul dan kita harus berhadapan dengan pemerintah Cina. Tapi pemerintah Indonesia sudah sejak awal menyampaikan, misalnya saja tadi ditanyakan selalu kan, ini garis ini apa maksudnya, garis ini apa, di mana koordinatnya. Belum lagi Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan selaku kepala pemerintahan di Jepang. Lalu kemudian yang kita dengar bahwa TNI kita, Angkatan Laut kita sudah istilahnya disiap-siagakan, katakanlah begitu ya. Walaupun jauh lah kalau misalnya saya anggap bahwa penyelesaian ini melalui perang juga seharusnya tidak dilakukan seperti itu, kan gitu ya. Jadi yang masyarakat perlu pahami adalah pemerintah melakukan sesuatu, ya kan? Bukan membiarkan. Dan kita tahu, kita kalau misalnya membiarkan, kita tidak ingin seperti Belanda ketika dianggap membiarkan si Padang dan Bibitan. Sementara Inggris dianggap tidak membiarkan, sehingga kalau misalnya pergi ke Mahkamah Internasional, akhirnya yang harus dimenangkan adalah yang tidak membiarkan itu. Nah, jadi penting bagi kita bahwa pemerintah menjalankan perannya seperti itu. Baik, satu pertanyaan lagi untuk Anda. Jika Cina sudah melakukan klaim terhadap pulau tersebut dan ini sudah terlanjur, dia sudah berusaha membangun pulau itu yang tadinya saya dengar itu sebenarnya hanyalah pulau karang, demikian. Lalu batu karang ya? Bukan pulau itu. Lalu apa yang bisa dilakukan komunitas internasional akan hal ini? Yang pasti adalah gini, Cina itu adalah peserta dari UNCLOS, ya kan? Kalau tadi Pak Hafiz mengatakan kita harus play by the book. Menurut ketentuan UNCLOS, kalau misalnya artificial island tidak bisa dianggap sebagai island itu sendiri, kan begitu. Lalu yang kedua, ini yang kemudian menjadi keberatan dari banyak negara. Apa yang dilakukan oleh Cina dan Amerika Serikat dengan alasan tadi memastikan bahwa adanya navigasi yang bebas itu, mereka juga menginginkan agar jangan sampai apa yang dilakukan Cina ini nanti
menghambat ya navigasi Iya, internasional. artificial artinya kalau buatan maka tidak bisa diklaim sebagai Oh iya kayak Singapura mereka buat reklamasi kan? Kita menolak itu mereka hukum internasional mengurangi seperti itu ya. ya. Oke, Tapi baik. ini di tengah-tengah lagi ini anehnya. Iya baik, Pak Abbas. Artificial island tidak ada haknya atas teritorial. Iya. Baik, oke ya. Pak Abbas, Atas apa? Atas zona ekonomi, atas teritorial sea. Baik, ya. Itu hanya batu-batu karang yang asli itu bisa mendapatkan teritorial sea. Iya, baik. Yang berhak itu pulau. Kalau dalam hukum laut jelas beda antara pulau dengan karang, dengan batu, gitu kan. baik ya, Pak Abbas, apa sih arti Laut Cina Selatan untuk Indonesia sendiri? Apakah ini menjadi laut yang sangat strategis saat ini di dunia internasional? enggak. Kalau strategis ya Selat Malaka dan Selat Singapura. Selat Lombok, Selat Sunda ini strategis. Kalau ingin mengirim energi dari Afrika, dari Australia ke Asia Timur lewatnya perairan kita. Kalau ingin mengirimkan energi dari Timur Tengah lewatnya tetap perairan kita. Jadi apalagi nanti kalau kutub utara itu mencair, itu travel navigasi dari Eropa itu langsung Eropa kutub utara langsung turun ke Jepang, ke Cina, ke Korea tanpa melalui South China Sea. Jadi artinya kalau strategis iya, sangat strategis tidak, tapi ditambah dengan Selat Singapura dan Selat Malaka plus Laut Cina Selatan plus ekonomi di kawasan kita, itu yang menjadi satu strategis. Tapi memang laut nggak bisa dipisah-pisah ya, jadi kita harus melihat sebagai satu kesatuan gitu. Baik ya, waktu kita sudah semakin mepet ini, Prof. Hasyim, Code of Conduct kemarin di KTT ASEAN belum firm dan masih harus digodok kembali oleh pihak-pihak di negara ASEAN yang terutama yang bersengketa di sini ya. Nah, apa saran Anda supaya Code of Conduct ini bisa segera terselesaikan dan isu-isu seperti ini bisa kita hilangkan? Di situ saya melihat peranan Indonesia yang sesungguhnya sangat besar untuk mendesak secepat mungkin dan melaksanakannya, merundingkannya Code of Conduct itu. Jangan lupa ya, waktu saya mulai dengan workshop tahun 90, di mana hadir China dan Taiwan sudah tahun 91, kita sudah rumuskan beberapa poin Code of Conduct itu. Ada 6 poin itu yang kita rumuskan yang sudah disepakati, seperti non-use of force misalnya, segala macam itu ya, self-restraint misalnya, macam-macam itu. Itu semua 6 poin itu kemudian masuk di dalam poin Declaration of Conduct tahun 2002. Ya, perlu 11 tahun untuk membuatnya menjadi official di antara pemerintah ASEAN dan China. Cuma sayangnya Taiwan tidak bisa ikut di situ lagi kan. Nah, ini untuk merubahnya menjadi semacam code of conduct, menjadi level yang lebih tinggi, menjadi more legalistik, memerlukan usaha lagi. Nah, China keberatan mula-mulanya, tapi sekarang dia sudah bersedia untuk membicarakan itu. Makanya saya ingin mendorong pemerintah supaya cepat-cepat menyelesaikan code of conduct itu. Cepat-cepat menyelesaikannya dengan melakukan perundingan-perundingan dengan China dan bersama-sama tentunya negara ASEAN yang lain. Karena untuk membuat China menyetujui itu juga memerlukan beberapa tahun itu. Menyetujui menaikkan levelnya daripada semacam Declaration of Conduct saja menjadi Code of Conduct itu. Menjadikan dia antara China dengan masing-masing negara ASEAN dan dengan antara China dengan anggota ASEAN itu berbeda. Itu memerlukan waktu. Nah, sekarang itu sudah tercapai. Nah, masalahnya adalah detailnya yang harus dikerjakan. Dan itu perlu negosiasi yang kita harus dorong. Detail dan negosiasi yang harus didorong oleh baik Profesor Hasyim, Pak Abbas, dan Bu Imade. Terima kasih sekali sudah hadir berdialog di Studio 6 TVRI. Semoga isu ini bisa kita lalui bersama, sudah tentunya sebagai Indonesia yang dalam posisi netral di sini. Ya, saudara, demikian tadi dialog TVRI siang hari ini. Saya Kenan Jasmuridi, terima kasih telah menyaksikan TVRI saluran pemersatu bangsa. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
koruptif baru beda. Ini jalannya Pak. Saya siapa? Revolusi komunitas. Diskusi bebas. Bye. Marto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat datang, Bung. Selamat siang. Ya baik, Bapak-Bapak, dan terima kasih sekali sudah hadir di studio Nonton TVRI. Kita akan Faktor politik antar negara-negara ASEAN sendiri. Nah, jadi banyak isunya yang terkait di situ, yang peristiwa terjadi tahun 88 waktu tembak-menembak antara Cina dengan Vietnam di Pierre Cross di Laut Cina Selatan itu, sehingga banyak orang Vietnam yang meninggal dan kapalnya karam di Laut Cina Selatan. Nah, waktu itu menunya masih Pak Mukhtar dan salah satu kesimpulan kita sarankan, kita tanyalah pendapat negara-negara ASEAN yang lain. Negara-negara ASEAN itu what to do about this, juga mau membuatkan apa. Nah, semua sepakat waktu itu. Let's do something. Ada 3 level permasalahan yang selalu kita temukan di Laut Cina Selatan. baik. Nah, lingkungan, masalah-masalah yang berkaitan dengan kerjasama teknis, itu semua mau kerjasama. Baik, Prof, berarti artinya Indonesia ini sudah memposisikan diri posisi yang netral. Ya. Apakah seperti itu dari dulu, dari zaman Vietnam tembak-menembak dengan Cina? Ya, netral dalam arti netral dalam territorial claim, tapi tidak netral dalam memajukan kerjasama. Malah kita mengambil inisiatif. Kita tidak netral mendorong pihak-pihak itu menyelesaikan masalahnya. Iya, jadi yang meminta untuk menghormati hukum internasional itu apa? Memang kita bukan claimant, itu yang penting, karena kasus di Laut Cina Selatan itu kan rebutan pulau, rebutan buat klaim gugusan yang ada di sana. Jadi kita tidak punya kepentingan dalam hal dari tahun 70-an ya Pak, kita sudah mampu mengelola wilayah ini tanpa ada kata sebut sebagai the culture of international law. Itu penting. Di wilayah kita ini kan jadi pusat ekonomi dunia baru. Tapi ada beberapa menegosiasikan itu. Indonesia selalu negosiasi batas dengan perdamaian. Tadi Prof. Asif sampaikan ya, di dalam sengketa-sengketa di wilayah laut itu sumbernya bisa karena masalah keegoan, kita punya hak kedaulatan, tapi bisa juga sumber daya alam yang melakukan klaim-klaim tertentu. Jadi ini bukan masalah tentang pulau terluar dan lain sebagainya, bukan. Amerika Serikat ingin supaya ada dijamin kebebasan navigasi internasional, karena ini lifeline ya, dalam perdagangan dan lain sebagainya. Jadi itu penting. Mereka ingin jangan sampai tiba-tiba Cina melakukan klaim-klaim yang tidak berdasar. Ya. Tapi ini mohon maaf nih Bapak sekalian, belakangan ini kan memang mungkin pemirsa dengar bahwa Indonesia juga ramai juga nih. Ya. Tapi tolong dipahami, kita tidak bicara soal di Laut Cina Selatan yang selama ini secara tradisional negara-negara itu saling klaim. Ini ada permasalahan ketika Cina membuat yang kita sebut sebagai 9 days line. Nah, ini menjadi pertanyaan, 9 days line ini seperti apa? 9 garis putus ya. 9 garis putus. Ini nanti Prof. Asif bisa menjelaskan lebih lanjut. Pak, could you explain about the South China Sea Indonesian perspective? Well, from the Indonesian perspective, there are 2 things that we need to consider. First of all, as to the islands within the South China Sea, Indonesia is not the claimant. Indonesia acts as a negotiator for those who are claiming the island, so that the conflict will not turn into a hot war. However, Indonesia may have a potential conflict with China with respect to the 9 dash line that the Chinese government has drawn. The issue is Indonesian government has asked, what does this 9 dash line mean? And does this implicates Indonesia sovereign rights, especially in the
zone, the continental shelf, and the economic zone, the economic exclusive zone. If the line will overlap with Indonesia's sovereign right, then Indonesia may potentially have issues with China. So that is the perspective of Indonesia with respect to the South China Sea issue. Gitu. How about the code of conduct? Well, the code of conduct, this is something that has been worked through a workshop initiated by the Indonesian government since some years ago. And the rationale behind the code of conduct is to make sure that the conflicting states in the South China Sea will not turn the conflict into a hot war using using force, but they have to settle this through dialogue, or if they want, they can go to the International Court of Justice or similar kind of Court of Justice. What do you think about the code of conduct until now? It's a process. It's not an easy process because this code of conduct will later on bind the country legally. It's a legal instrument. So in any negotiation, legal instrument, it's very meticulous. All aspects are considered, and I believe that all the parties have the spirit as well as the necessary rigors to finish this code of conduct, because everybody has the same interest, namely the maintenance of peace and stability in Asia. Indonesia want China or ASEAN make the code of conduct. Well, the sooner the better. The sooner the code of conduct is completed, is the better. But I think the most important thing is not the fact that it's sooner, but it's also the fact that it will be implementable. There is no point of having a document that is agreed hastily and in an immediate fashion, but it's not implementable. So I think we need to see in those lights both. But of course, at the end of the day, when our choice is that we want to have peace instead of chaos, if we want to have stability instead of instability, and if we want to have trust instead of distrust, we need to finish this job as soon as possible. How about the 9 lines? The 9 lines, it's a line or series of lines that we consider as lines that are inconsistent. In 1947, it was 11 lines. There was no explanation on how the line should be connected. There is no mentioning on the function of the line, whether this is a territorial boundary, whether it is a EEZ boundary or continental shelf boundary. There is no explanation whether this line is a line for territorial claim. And also surprisingly, in 2009, the line was changed from 11 to 9, and today we have seen another map that shows 10 lines. So for our analysis, these lines are not lines that we should take seriously. These are lines that inconsistent with law of the sea. And But China make artificial islands are not islands. They are just artificials. They are not entitled to have territorial zone. They are not entitled to have EEZ or continental shelf. So it's just an artificial islands. Okay? You're welcome. So the problem is how to move on.
because the South China Sea issues has a lot of territorial problems, and some countries, particularly China, does not want to talk territorial issues except between the parties. Now, ASEAN can do a lot, not necessarily on territorial issues, but how to prevent territorial issues from becoming a conflict, how to promote cooperation and understanding that ASEAN can do. And in my mind, you can do that through formulating the code of conduct. Yang originally before, we know that China was reluctant to do it, but now China is willing to talk about it. And I think ASEAN should make every effort to conclude that kind of the code of conduct. Indonesia can do a lot in that context, because Indonesia is, of course, not a claimant to the territorial issue in the South China Sea, but we are interested in promoting peace, development, cooperation, and so forth, in which Indonesia, China, and all other ASEAN countries are interested in. So I think that is what Indonesia should do. But code of conduct not finished yet. Not have a discussion, have a regulation. Everyone has their own problems, of course, and everyone has their own basis for the claims. And we tried to talk about that before, but then you cannot do that in a formal way. Now you have to do that in an informal way. And that's why I was suggesting for a number of years already that Indonesia, taking a lessons from what we did on the Cambodian questions in the 1970s, we could also have an informal meetings among the parties concerned how to seek solution to these problems. And Indonesia, in my mind, could take that initiative and perhaps endorsed by the ASEAN chairman, and bringing together the 6 non-ASEAN claimants to work in that direction, to become what I call it the something like interlocutor between the parties that have claims, and between the 4 ASEAN members and plus China, and find out also a way how to deal with Chinese Taipei, what we call it officially, or Taiwan for that matter. I heard that America involved in South China Sea. America is an outsider in this case. The U.S. is not a party to the dispute. The U.S. doesn't have territorial dispute. They have interest, but everyone else does have interest. So they can have their own mind, but in solving the dispute, I think the role would be greatly dependent on the coastal countries around the South China Sea. And in this context, around between ASEAN can do a lot on that one. How about Natuna? Natuna is an Indonesian island. It is not claimed by China. So we do not have territorial issues with China there. What has always been the problem is that I think one or two of these 9 dash lines go close to Natuna, but does not include Natuna. They are getting close because they may implicate the Indonesian Economic Zone or Indonesian Continental Shelf Zone. For that matter, we have asked China for a number of years, but the Chinese keep saying that they have no problem with Indonesia. So in that context, I think we have no problem with China. And that's why when we took the initiative on the South China Sea, like I did, for instance, I have done it for 25 years, China has never objected to that. In fact, China is one of the main supporters of the initiatives. Yeah, and they like to develop also cooperative relationship, with regard to scientific cooperation, technical cooperation, environmental cooperation. They are quite willing to cooperate on that, And in fact, they have made a lot of suggestions also. So in my mind is the Indonesia not being a party to territorial issues, but being a party to peacemaking and being a party to preventing dispute in the area,
from escalating into conflict. And then I think there are a lot of things that we could do. And China doesn't object to that. And in my mind is the door is open for Indonesia to do something. And I have been making that suggestion all the time, to elevate what I like to call, what I have done for 25 years as what I call 1.5-track diplomacy, in the sense that, or second-track diplomacy, if you like, informal workshop process. Maybe some component of it we can elevate into a much more formal process, like encouraging the solution of the code of conduct, for instance. So there are a lot of things Indonesia could do that will be welcomed by other ASEAN countries and will also be welcomed by China. Thank you. Thank you. The South China Sea dispute became one of the topics discussed in the 27th ASEAN and the East Asian Summit, currently taking place in Kuala Lumpur, Malaysia. The issue became the focus of the summit due to its potential in disrupting the global economy. Indonesia's political stance in the South China Sea dispute remains neutral and unchanged, although China has issued its 9-dash line that went straight to the Southeast Asian Maritime's heart. Indonesia is committed to support negotiations to maintain the stability of the region by establishing the 2002 declaration of the Code of Conduct that regulates any behaviors in the South China Sea. Coordinating Ministry for Maritime Affairs Deputy Minister Arif Hafaz Ugraseno said that relations between ASEAN member states must be strengthened. Indonesia for 25 years has been a leading figure in setting up meetings and workshops to mitigate the conflict. For us, we have already submitted our positions on the 9-dash line in 2010, and our position is very clear. Namely, number one is that any claim to the sea must be based on United Nations Convention Law of the Sea, of UNCLOS. So any claim that is not based in UNCLOS, we will refuse them and we will consider them as unacceptable. And in South China Sea, we have not only 9-dash line that Indonesia refused to accept. The underlying issue is that we need to play by the book. We need to play in order with, in accordance with, we need to play in accordance with the law of the sea. I think it's very important for us to maintain that countries in the regions adhere to the law of the sea. Meanwhile, Maritime Affairs expert Hashim Jalal said that in ASEAN, Indonesia must continue to play an active role as the interlocutor, inviting countries to discuss important issues in informal settings. The 9-dash line is not territorial, but it is an indication line that islands or features inside those 9-dash lines belong to China. That is the way I understand. And China said yes, in a way, and but those features also have territorial waters around it, territorial claims around it, and what the Chinese call the adjacent waters. Now, I have been asking all the time myself, what is the adjacent waters? The features, the island, and the adjacent waters. What are the adjacent waters in terms of law? Not very clear. South China Sea observer Veramala Anjaya hopes that the Code of Conduct could be applied soon to mitigate the conflict. Because this issue threatens ASEAN unity and security and peace in this region. But at the same time, Indonesia must unite all these ASEAN countries. At least we should have one voice on this issue, because that is very important, not for our interest, but it is everybody's interest. Even China also will get a lot of benefits if we have a peaceful situation, and then we will have a code of conduct in this issue. So that's why Indonesia push forward and play a bigger role in the ASEAN summit as well as East Asia summit. Many hope that by raising the South China Sea issue in the ASEAN and East Asia Summit in Malaysia, leaders would come up with a solution to end the conflict in the region.